Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kelanjutan dari Tabut Perjanjian. Untuk melanjutkannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita membaca Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ada 3 benda di dalam tabut perjanjian. Saudara-saudara, yang pertama dikatakan di situ kita lihat yaitu tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas dicatat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu boleh buka dan lihat Alkitab bersama-sama. Bilangan pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-10. Saya mau membacakan bagi kita sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke dalam tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati." Ini bukti kasih sayang Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai ayat 10, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahukan kepada pemimpin suku Israel, ada 12 pemimpin suku Israel, untuk masing-masing membawa tongkat dan untuk pembuktian perkenanan daripada Tuhan. Tapi terlebih khusus tongkat dari suku Lewi ditulis nama Harun. Dan Alkitab berkata ke-12 tongkat itu dibawa masuk, dan ternyata yang bertunas hanya tongkat Harun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata tadi bahwa itu tanda di mana kedurhakaan mereka itu memuncak dan Tuhan bisa murka kepada mereka, dan itu tanda supaya Tuhan mengampuni mereka, supaya mereka tidak mati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan antara dari Mesir menuju ke Israel, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak gampang. Saya beberapa kali ke sana. Dari Mesir itu naik bis para wisata Bapak Ibu. Dari kota Kairo sampai ke kaki Gunung Sinai itu butuh 8 jam kalau lewat Rafidim. Lalu lanjut lagi ke Taba, yaitu kota terakhir di Mesir, dan masuk ke Eilat, kota pertama kali perbatasan dengan Mesir, yaitu kota Eilat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu butuh 2,5 jam sampai 3 jam. Itu pakai bis. Sedangkan bangsa itu berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun. Dan mereka sangat mengalami kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter mereka, membentuk kehidupan pribadi mereka untuk takut akan Tuhan. Tetapi kenyataannya Musa mereka lawan, mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu tahu bersungut-sungut? Bahasa Ibrani menggunakan kata lun. Lun itu apa? Kegelapan. Lun itu apa? Penderitaan, kesukaran, penderitaan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Mereka banyak mati di padang gurun karena persungutan mereka. Dan juga Bapak Ibu tahu, tahun ini bagi bangsa Israel, yaitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini disebut tahun Peh. Ya, tahun Peh. Tahun Peh adalah tahun mulut, 5780. Itu mulut. Sekarang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bukan hanya mulut. Jangan lupa bahwa sudah diganti dengan tangan. Orang bisa maki-maki di Facebook, menyampaikan semua kekesalan mereka di WA, Messenger, dan lain-lain. Dan saudara tahu, itu tanda supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah buli-buli emas berisi mana. Kita tahu Tuhan memberi makan bagi mereka 40 tahun. Dengan apa? Roti dari surga atau mana? Di mana satu hari satu kali mereka mengambilnya, kecuali sebelum Sabat mereka ambil 2 kali. 2 bagian bagi mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa itu. Tanpa menanam dan tanpa bekerja keras, dikasih makan dengan cuma-cuma. Di dunia ini hanya baru suku itu saja atau bangsa itu saja yang makan dengan cuma-cuma langsung dari surga. Perlu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mengerti bahwa di gurun itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan menjanjikan pemeliharaan bagi mereka.
Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu apa? Berikanlah makanan kami pada hari ini, yaitu makanan kami yang secukupnya. Yesus tampil dan Yesus berkata, akulah bread life atau roti hidup. Semua orang mengalami itu, saudara, bahwa dia adalah sumber kehidupan bagi kita sekalian. Tidak ada yang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus sajalah sumber kehidupan kita. Yang berikut adalah 2 loh batu. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 menulis bahwa ada loh-loh daging ini, saudara. Tuhan menulis firman Tuhan. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. 2 loh batu itu firman Allah, itu penting. Jangan lupa bahwa Musa mendapat firman, Musa menulis, dan Musa menceritakan, dan itu kebiasaan Israel, disebut dengan Sema Israel. Menceritakan pada waktu mereka berduduk, berdiri, makan, berbaring, mereka menceritakan firman Tuhan itu. Bahkan mengapa kalau Bapak Ibu melihat ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa ada kitab Ulangan? Itu menceritakan kembali apa yang sudah mereka melewati. Karena apa? Generasi awal yang berjalan sama Musa banyak yang sudah mati. Generasi yang baru ini yang lahir di perjalanan, mereka perlu mendapat firman lagi. Makanya disebut dengan Deuteronomi. Kitab Ulangan disebut Deuteronomi, Deuteros dan Nomos. Nomos itu hukum, Deuteros itu kedua. Hukum yang kedua diceritakan kembali supaya bangsa itu bisa berjalan dengan kekuatan dari Tuhan sampai di tanah perjanjian. Itu firman Allah yang kita kenal sekarang. Itu Yesus Kristus Tuhan. Pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang adalah kehidupan bagi kita, menunjukin jalan kehidupan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.